Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Hari ini ya saya akan menyampaikan tentang asesmen nasional. Tujuan asesmen nasional intinya bahwa kita sebagai guru ya pada intinya kalau istilah bahasa Sunda mah gitu ya, digugu dan ditiru, sehingga kita harus memahami apa itu arti asesmen ya secara nasional. Tadi disebutkan bahwa asesmen nasional itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas, baik itu kualitas guru maupun kualitas siswa. Ya, di mana intinya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di negara tercinta Indonesia ini. Gitu. Lanjut ke situ. Ya. Nah, pengimbasan AKM dan tujuan asesmen nasional ya, ini asesmen nasional itu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Barangkali kita tahu ya siswa itu ada berbagai ya karakter, terutama kalau kita lihat secara umum ya di sini itu siswa itu ya ada 3 kekuatan yang paling utama. Yang pertama itu adalah kita kuat di otaknya, yang artinya dia kalau guru menerangkan sehingga siswa itu akan mudah mencerna. Yang kedua ada kuat di telinga ya, telinga itu kalau guru gitu yang misalnya menerangkan itu akan mudah terekam ya melalui telinganya sehingga langsung ke otak kecil dan ya tersimpan di sana. Dan yang ketiga ini ada yang kuat matanya sehingga di sini nah dengan kondisi yang saat ini kita sedang mengadakan daring itu sulit untuk mencapai itu. Ya permasalahannya kalau orang yang siswa yang kuat di mata itu artinya dia peran guru itu sangat diharapkan karena peran guru di sini boleh dikatakan itu hanya sebagai aktor atau artis. Jadi gerak langkah setiap guru dalam menyampaikan informasi itu akan ya terekam di matanya sehingga itu akan terekam juga ke otak kecilnya. Ya. Asesmen nasional ya petunjuk arah dan tujuan praktek pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan ya. Di sini asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pelajaran. Nah, perbaikan mutu pelajaran itu biasanya ditunjang terutama ya lingkungan, baik itu lingkungan ya keluarga itu hal yang utama dan yang keduanya adalah lingkungan sekitar yang itu akan berpengaruh juga terhadap motivasi untuk meningkatkan kompetensi siswa. Nah, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Ya, sekolah yang efektif itu memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai dengan program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, iklim sosial, dan keamanan yang kondusif. Nah, dari sini kita bisa memprediksi iklim akademik itu bagaimana ya. Terutama di sini diharapkan adanya suatu langkah-langkah yang kognisi ya, di mana di sini akademik itu ya jelas mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan sosial itu bagaimana kan hubungan sosial itu hubungan sosial antar siswa ya, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan misalnya lingkungan, apa itu ada
tenaga tata usaha ya. Terus yang selain itu ada juga ya apa itu yang namanya itu suka bantu-bantu di sekolah, ya, petugas kebersihan, satpam dan sebagainya. Nah, sedangkan keamanan yang kondusif itu adalah mencerminkan suatu kondisivitas antara ya tiga serangkaian tadi, adanya guru, siswa, ya, plus yaitu tenaga-tenaga yang ikut membantu dalam sistem persekolahan. Nah, di sini intinya bahwa dari sekolah efektif itu akan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ya, jadi tidak fokus hanya belajar di kelas aja, artinya bahwa siswa itu dapat mengembangkan diri ya, tadi dengan di lingkungan luar. Oke. Nah, asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi satu mutu input, yaitu masukan ya. Yang keduanya proses. Yang ketiganya hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik ya berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, Dinas Pendidikan dan Kemendikbud. Nah, perbedaan asesmen nasional, PISA, INAP, dan aksi. Asesmen nasional yaitu untuk mengukur sampai tingkat sekolah, mengukur literasi membaca, numerik, karakter, dan lingkungan belajar. Sedangkan PISA, INAP, dan aksi mengukur sampai tingkat provinsi, mengukur literasi membaca, numerik, dan sains. Perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Asesmen nasional tidak berbasis mata pelajaran, mengukur sampai tingkat sekolah. Sasaran siswa kelas 5, 8, dan 11 berbasis daring penuh. Sedangkan ujian nasional berbasis mata pelajaran, mengukur sampai tingkat siswa, sasaran kelas 9 dan 12 berbasis semi daring. Pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan kantor Kemenag. 1. Berbasis komputer dan daring. Ada 3 komponen. 1. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. 2. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Yang ketiga, guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Sedangkan koordinasi yang diperlukan, 1. Pemetaan, penyiapan komputer dan sarana pendukung. Yang kedua, pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resources. Dan yang ketiganya, penyiapan teknisi, ya, TIK, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Nah, ini ada 3 ya, yaitu peserta, pelaksanaan, dan pelaporan. Peserta SD dan MI maksimal 30 per sekolah. Ya, untuk kelas 5 SD, SMP MTS ya, maksimal 45 per sekolah. Yang kedua, kelas 8 SMA, SMK, MA maksimal 45 per sekolah. Sedang kelas 11 rencana pelaksanaan SMP, SMA, SMK Maret 2021. Untuk sekolah dasar Agustus 2021. Pelaksanaan berbasis komputer dan adaptif. Adaptif, soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Setiap peserta mengerjakan 1. Tes literasi membaca.
2. Tes numerasi. 3. Survei karakter. 4. Survei lingkungan belajar. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Pelaporan. Tidak untuk individual siswa. Ya, jadi tidak untuk individual siswa. Jadi pelaporan itu ya pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda, tidak untuk meranking sekolah. Hasil asesmen nasional. Ya, hasil asesmen nasional 2021 digunakan sebagai 1. Pemetaan awal, baseline, mutu, dan sistem. Yang kedua, penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. 1. Pemetaan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Berikutnya, laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Berikutnya, murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Yang kedua, ujian penyetaraan. 1. Khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Yang kedua, yang digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Nah, adapun kaitan mata pelajaran dan literasi, ada ini berkelanjutan ya. Yang pertama kita lihat konten untuk membangun literasi. Yang keduanya literasi membaca dan numerasi, dan yang ketiganya literasi untuk menguasai konten. Learning to read ya, dan reading to learning. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.